Papua Barat masuk peringkat 5 provinsi paling rawan pemilu di tahun 2024. Bawaslu minta pengamanan ekstra di 3 kabupaten ini. Bawaslu ini yang sebelum pemilu dulu 2019 itu pemetaan secara umum, tapi yang sekarang indeks kerawanan pemilu itu dipetakan berdasarkan sub-isu itu yang terakhir kemarin soal daftar pemilih, lalu netralitas ASN. Nah, yang terakhir adalah soal SARA, isu SARA. Nah, memang isu SARA ini dari identifikasi di provinsi, ini level provinsi dulu ya. Provinsi itu Papua Barat itu masuk dalam rawan tinggi dengan peringkat ke-5. Kalau rawan tinggi itu peringkat 1 sampai 10. Nah, rawan tinggi itu kemudian, mengapa harus rawan tinggi? Karena ada historis. Jadi data informasi yang diambil berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya. Apakah kejadian itu berkepentingan soal kepentingan elektoral, pemilu, ataukah kejadian dalam konteks yang lain? Karena misalnya isu apa yang kita ketahui sama-sama soal isu SARA dan seterusnya, ini kan memang kita harus mengaku bahwa Papua Barat itu kan pernah terjadi. Tapi kalau dalam klasifikasi isu SARA atau politisasi SARA dalam kepentingan elektoral, bagi saya itu kan belum begitu nampak ya. Karena kita bisa mengidentifikasi apakah pernah ada calon yang menggunakan isu SARA ataupun identitas, agama, suku untuk kepentingan. Wah, mungkin ada, tetapi kan tidak terlalu eskalasinya, tidak terlalu nampak. Nah, kemudian di level provinsi itu yang masuk dalam peringkat ke-5 ya, soal isu SARA. Kalau soal kemudian dilihat lagi persebarannya, apakah terjadi di kabupaten kota mana. Kalau kemarin di kabupaten kota, dari sisi Bawaslu provinsi, itu kabupaten kota tidak teridentifikasi masuk dalam skala rawan tinggi atau rawan sedang, tapi hanya di level provinsi. Provinsi berarti ada akumulasi kejadian yang pernah terjadi di kabupaten kota yang kemudian diinclude sebagai bagian daripada kejadian terjadi di provinsi itu. Nah, tetapi intinya begini, apapun itu kita harus mengakui bahwa soal isu identitas, isu politisasi identitas ini kan akan tetap terjadi. Soal pendekatan misalnya pada wilayah, ini saya bicara dalam konteks wilayah regulasi dulu. Sampai hari ini pun kan tetap orang masih menggunakan ruang soal afirmasi, soal otsus, soal ini Papua, ini harus pendekatan otsus. Nah, lalu kemudian sekarang adalah isu yang lain antara pemekaran ya, DOP Papua Barat Daya dan DOP dengan ini Papua Induk. Orang sudah kemudian mengkanalisasi itu bahwa teman-teman yang sudah ada di wilayah Sorong Raya pergi calon, jangan kan itu juga, tetapi kan isu itu kan tidak terlalu. Bagi saya adalah soal politisasi identitas dalam konteks Papua. Soal kepentingan elektoral itu kan tidak terlalu ini, tetapi soal menjaga kondusivitas ini yang kita berharap bahwa semua peran elemen kita ya kita harus, karena sekarang ini kan kemudian komunitas suku, subsuku ini kan kemudian mengklasifikasi, mengkanalisasi dirinya dengan siapa, mendukung siapa dan seterusnya. Kalau soal identitas itu dalam konteks positif ya, misalnya begini, ada bahwa ya kita orang Papua misalnya memilih orang Papua itu boleh, itu dalam konteks, tapi jangan bahwa ada satu dibilang kita orang Papua boleh lebih baik daripada saudara, kan itu yang tidak boleh dalam kepentingan itu. Nah, makanya hal-hal ini bagi saya adalah menjadi semacam warning kepada kita bahwa kemungkinan Papua Barat itu dalam mitigasi Bawaslu dalam itu IKP walaupun tinggi, tapi kita tetap pastikan peran semua stakeholder, tokoh agama, masyarakat, pemuda, media, ini kita harus sama-sama berkolaborasi untuk menjaga agar pemilu kita mudah-mudahan itu tidak lagi menggunakan isu-isu yang berbau SARA ini untuk menjadikan itu untuk kepentingan elektoral. Nah, itu yang dalam pendekatan ini bagi saya itu jauh lebih penting. Nah, hal yang lain kan sebenarnya soal kalau penegakan hukum dalam konteks regulasi ya saya kira larangan dalam kampanye kan salah satunya itu. Tidak boleh menggunakan isu suku, agama, ras ataupun dalam menghasut seseorang suku dan seterusnya untuk melakukan. Nah, itu kan dalam konteks larangan. Nah, pada prinsipnya adalah jika yang kita khawatirkan kan menjelang kampanye lalu kemudian orang kemudian tidak menawarkan gagasan tetapi cenderung menggunakan isu-isu yang pragmatis ini untuk kepentingan jangka pendek.
bagi kita ya kalaupun ada ruang itu, saya kira soal penegakan hukum ini jauh lebih penting untuk ada efek jerah pada siapapun ya yang kalaupun menggunakan isu politisasi itu. Nah, soal Papua Barat, soal politisasi atau isu ya, dari ini syarat menempati peringkat kelima, ya bagi saya itu menjadi warning juga buat kita. Tetapi itu memacu kita untuk kita harus memastikan bahwa 2024 pemilu maupun pilkada, mudah-mudahan Papua Barat ini aman, berjalan sukses dan harus berkualitas. Pada tahu kalau dari Bawaslu sendiri, pengamanan dari pihak mana yang perlu ditingkatkan itu udah wilayah mana? Oh iya, saya kira begini, saya baru tadi pagi sampai dari Sorong. Saya 2 hari di ini Fak-Fak. Saya sampai di Kramumongga, tapi saya panggil karena ini mau ke sana, tapi sampai di titik antara pertigaan itu tidak berani masuk karena dia bilang sudah nanti kita ke. Jadi saya setelah kembali lalu ketua Panwas Kramumongga itu datang. Saya bicara dengan dia sendiri secara berdua. Saya tanya ini apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana teman-teman penyelenggara di sana, terus bagaimana penduduk di sana, bagaimana ke depan kita bicara soal kepastian soal mereka akan menggunakan hak pilih di sana dan seterusnya. Saya kira daerah-daerah yang ada potensi, ada gerakan-gerakan, kan kita belum tahu motifnya apa, tetapi bagi saya adalah Fak-Fak, Teluk Bintuni. Ini kan harus menjadi daerah yang perlu ada pengamanan lebih ekstra, bukan saja soal memastikan pemilu itu, tapi memberi jaminan kepada penduduk yang sedang mengungsi sekarang. Betul, tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU bahwa ada 2 ini kampung di distrik ini Kramumongga itu, mereka ada yang mengungsi ke kampung terdekat, ada yang mengungsi ke daerah perkotaan, dan sementara itu belum kembali. Nah, kan kemudian saya bilang di teman-teman, kita pastikan sampai Desember. Kalau Desember itu nampaknya masih tetap tidak ada perubahan dalam kondisi itu, maka kita harus sudah berpikir bagaimana dua kampung atau daerah ini kita bagaimana jaminan terhadap menggunakan hak pilih mereka, atau kalau orang mengungsi kira-kira dia mengungsi kemana supaya. Tetapi bagi saya yang menjadi ini catatan soal ada eskalasi ya Fak-Fak sama Teluk Bintuni, tapi juga jangan jauh Kabupaten Pegunungan Arfak itu juga harus butuh pengamanan ekstra juga. Nah, yang kita khawatirkan soal nanti eskalasi pada saat penetapan daftar calon tetap ini. Karena nampaknya beberapa daerah yang susah pegang dan segala macam ini kan ada calon yang menurut pasukan di bawah, ada yang masih sementara sebagai kepala kampung dan belum mengurus pengunduran diri. Nah, ini kan kalau kepala kampung kan cenderung begitu. Dia kan soal mematuhi regulasi dan itu kan ini dan pastikan akan mengedepankan cara-cara ya menurut dia, perspektif dia, pembenaran dia itu kemudian akan bisa saja mengganggu situasi di atas. Saya kira Fak-Fak, ada Bintuni juga Pegunungan Arfak, lalu Teluk Bintuni juga ada laporan seperti itu. Kita juga memberi atensi ke sana. Tapi pada intinya adalah semua daerah ini kita tetap dalam bayangan kita bahwa semua harus butuh pengamanan. Itu butuh atensi.